Persaingan menuju kursi DKI 1 semakin keras. Para calon gubernur dan calon wakil gubernur terus berkampanye untuk menarik suara dukungan dari rakyat. Hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga semakin memanaskan persaingan. Terakhir adalah survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Hasil survei LSI yang dilakukan periode 31 Oktober 5 November 2016 menunjukkan elektabilitas pasangan Anies Sandi berada di urutan pertama, yakni 31,9%. Agus Yudhoyono, Silviana Murni ada di peringkat kedua dengan 30,9%. Dan pasangan petahana Ahok Jarot berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 10,6%. Sebelumnya, survei yang dilakukan oleh banyak lembaga selalu menempatkan Ahok Jarot pada posisi teratas. Survei Indokon menunjukkan elektabilitas Ahok Jarot sebesar 30,1%. Pasangan Agus Silvi 26,4% dan Anies Sandiaga mendapat 21,6%. Agus Yudhoyono menolak berkomentar banyak atas survei LSI, tetapi dirinya bersyukur atas hasil survei itu. Ya nanti. Oke, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Mbak. Nanti dijelaskan teman-teman. Silakan. Sementara Jarot Saiful Hidayat menyatakan dirinya tidak percaya dengan hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia ini. Jarot berkomitmen untuk bekerja keras untuk membuktikan hasil survei LSI tidak benar. Saya dengan LSI itu 99% itu negatif, tidak percaya, ya, tidak percaya, ya. Kenapa Pak? Nah, karena saya tidak percaya sama LSI, maka kami akan kerja keras untuk buktikan, kan gitu kan ya, itu aja. Sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan mengapresiasi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia. Meski elektabilitas Anies dinyatakan tinggi, Anies mengaku tetap harus bekerja keras untuk memenangi pemilihan gubernur pada tahun depan. Ya, kita alhamdulillah, kita bersyukur bahwa apa yang kita kerjakan memberikan hasil. Kita akan kerja keras terus, perjalanannya masih panjang. Kita akan lebih luas menjangkau, lebih dalam di dalam percakapan-percakapan dengan masyarakat. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menyebut perlu ada survei lain pasca Ahok ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Ray menyebut hasil survei LSI tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Misalnya kalau dilihat di fakta di lapangan, justru yang terlihat sekarang itu semacam kebangkitan kembali Ahok gitu ya. Sebab yang terlihat adalah waktu Ahok itu misalnya merosot, turun gitu ya, di angka rata-rata 2% per bulan itu, mungkin karena justru statusnya nggak jelas. Jadi ada kegagaman macam-macam. Justru setelah prosesnya ditetapkan, yang muncul kan kemudian dia seperti tidak bersalah. Seperti orang yang dipaksakan untuk bersalah, itu asumsinya ya. Muncullah kemudian semacam dukungan yang lebih besar kepada dia gitu. Artinya sebetulnya dengan survei yang justru semakin menurun ini menjadi pendukungnya Ahok ini semakin militan. Bukan karena surveinya, tapi justru karena penetapan. Karena penetapan sebagai tersangkanya. Masyarakat Jakarta tak terlalu membutuhkan hasil survei. Yang mereka mau adalah para calon pemimpin ibu kota ini memperhatikan dan memperbaiki Jakarta beserta semua warganya. Tim Liputan, Kompas TV.